Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Jujutsu Kaisen season kedua episode terakhir ya, episode ke-23 kayak gitu. Jadi ini akan menutup ya season kedua dari Jujutsu Kaisen ini ya istilahnya. Jadi gue penasaran ya mereka nutupnya bakal jadi kayak gimana, karena kemarin itu kemunculannya si Yuki ya. Dimas Yuki ini tuh adalah yang rambut pirang itu, yang waktu itu sama si Geto kalau nggak salah. Dan akhirnya dia muncul gitu ya, nggak tahu kemana atau gue tuh nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul aja gitu ya. Nah gue juga penasaran juga nih sama kekuatan dia ini apa gitu ya. Dan sekarang kita bakal ngelawan si Kenjaku ya, atau si Geto bareng sama Uraume kalau nggak salah namanya ya. Terus sama udah sih ya, mereka berdua doang. Sisanya udah nggak ada. Tiga mereka berdua doang ngelawan Choso, Yuji, Kusakabe, Panda termasuk ya. Terus akhirnya juga ada yang orang-orang Kyoto sama Yuki, anjing gila dikeroyok ya. Tapi gue yakin kayak mereka itu tetap bakal selamat itu tuh dua orang. Tapi ya langsung kita mulai untuk episode ke-23 ya dari Jujutsu Kaisen season kedua. Oke, udah 23 kita mulai saja. 1 2 3. Tutut tutut tutut. Gila, gue bakal kangen banget nih sama openingnya anjir. Ini mungkin salah satu opening terbaiknya JJK sih. Enak banget lagunya anjing. Meskipun ada meme-nya ya, yang apa terkait dengan yang Yuji lagi apa? Yuji lagi kena serangan mental malah dikasih lagu begini anjing, lucu ya. Tapi emang asli lagu enak banget. Dakina solo. Only so woman is a tale. I love you baby. Nasi debo debo kona yusomo debo. Because you are so good. You are my special くちゃくちゃに捨ててくれないかいさも存分に食らいすすして甘いぞそれほど You are my special. Oh, itu tadi si Yuta ya? Juga baru sadar sepanjang gue nonton opening anjing. Itu sebelum katanya Gojo itu ada katanya Yuta anjir. Baru sadar gue. Emang ya? Itu Yuta kan tadi yang jemput pedang. Kalau model rambutnya sama ya. Gila. Yuki nih ya. Apa cok kekuatan Yuki aja penasaran gue. hmm, melepaskan diri dari energi kutukan. Optimisasi. Optimasi. Itu tangan lagi beku anjing. Melepaskan diri. Oke. Biasanya dia tuh bukan ngomong sama Geto ya. Sangat sedikit di luar negeri. Penghalang Tengen. Hanya orang dari negeri ini. Oke. Penghalang Tengen ya. Akan dia monopoli Jepang. Ah. Oke, oke, oke. Jadi intinya Jepang itu bisa memonopoli kekuatan kutukan lah ya intinya. Dengan tadi penghalang Tengen tadi. Jadi saya mereka tuh literally bakal jadi
super human anjing istilahnya. Dan saya negara lain juga pasti nggak bakal tinggal diam ya. Potensi manusia sebagai energi terkutuk dalam bentuk energi terkutuk. Oke. Menciptakan manusia sendiri. Oke. Oh, udah pernah nyiptain manusia. Dibatasi oleh potensiku sendiri. Hmm. Ekstraksi teknik terkutuk telah selesai. Nah, iya. Iya, iya, telat lu datang aja si bangke. Navigasi diam. Oke. Ah, anjing musiknya. Oke, ini mungkin yang tadi yang memanfaatkan Mahito ini ya, ini tekniknya ya. Teknik terkutuk jarak jauh. Oke. Teknik terkutuk tidak dapat ditinggalkan lagi. Ah, Jogo di Laut Sukuna ya. Navigasi diam dari jarak jauh. Oke. Itu tekniknya ini ya. Oke. Jadi intinya apa namanya kekuatan itu saya bilang bisa lah digunakan saya karena waktu itu Mahito tuh jadi makin kuat gara-gara taruh sama Yuji. Itu gua tangkap sih tadi ya. Nah ini, oh ini salah satu ininya. Oh oke. Teknik terkutuk seperti Yoshino Junpei. Oke. Tapi tidak memiliki otak penyihir Jujutsu. Maksudnya cara untuk melancarkan teknik terkutuk. Segel objek terkutuk tersebut. Oke. Mereka akan segera sadar. Iya, itu segelnya ya. 1000 Itadori Yuji gila. Tuh Jepang kan ya? Gila, ini plot baru berjalan di akhir season ini gimana anjir? Hmm. Iya, oh, langsung hilang. Dihilangin kah? Oh, oh udah kecapean juga dia. Apa gimana? Uraume, regenerasi tubuh. Racun? Oke, bagus Joso. Oke, gas. Kita bakal tarung ya. Iya, aku Sakabe. Udah tidur aja lah. Kasihan banget anjing. Setelah ribuan tahun lalu.
Oke. Wah, ini banyak banget aja, gila sampai pusing gua. Ya ini pemulaian Culling game lah ya intinya ya. Untuk arc berikutnya ini. Gila. Buset, lepas semua tuh coy. Anjing, musiknya keren anjing. Teng 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 teng. Masih tiduran dia, aku Sakabe, gila. Udah beramat lah. Gila, ini kutukan semua ya. Dari dia ngumpulin si Kenjaku. Oh, kotaknya Gojo. Ya kan nggak jadi, ya kan nggak dia kan kabur ya. Skuna. Era keemasan. Era Heian akan segera kembali. Oh, maksudnya era kejayaannya Jujutsu kali ya, era Heian. Gila, langsung dikat di situ ya. Oh, itu penyebarannya ini tekniknya penyebar tuh. Tekniknya si Geto. Geto Kenjaku ya. Oh iya, mereka kan nggak bisa ngelihat ya. Jadi mereka tuh kelihatannya cuma mati lampu doang. Ah, merumuskan evakuasi 5 juta orang. Iya sih, benar. Kalau emang mereka juga nggak bisa ngelihat juga kan. Jadi intinya ada itu intinya dan pemerintah sibuk deh. Aduh, alasan apa deh anjing, Jujutsu ada aja ya. Desa dan kota utama. Berarti seluruh Jepang bakal ketelan sama tekniknya Geto kah? Roh terkutuk, zona terlarang. Pihak mana yang harus maju? Deputi komisioner. Nelayan menurun. Federasi bisnis. Metropolitan. Intervensi militer. Iya, oke. Jadi kalau misalkan mereka jatuh nanti militer asing masuk ya. Ah, mau nggak mau ya. Soalnya bingung juga mau alasan apa. Akan terbatas di Tokyo. Oke.
Berarti intinya adalah pemerintah tuh bingung lah ini mereka tuh harus tindak seperti apa karena mereka nggak bisa ngasih tahu alasannya terkait dengan kutukan yang di ya pokoknya tekniknya Geto itu lah istilahnya ya. Nah kan tiba-tiba kebakaran itu. Hilang lah si reporternya. Live lagi tuh. Gila, langsung di-cut anjing. Set. Makin nyebar anjing. Oh, berarti kalau kayak gini ya. Iya, gelap, cok anjing kalau berarti suasana kali game itu gelap aja gak ada listrik. Season 3 nanti ya. Oke. Apa nih? Gila. Yo. Anjing jadi horror gini, cok. Let's go. Dia tinggal sendiri nih. Oh, berarti anjing. Hmm. Diulang anjing. Gila polos sekali itu muka ada serem kayak gitu saat setan anjing. Dia gak tahu konsep setan anjing anak kecil ya. Gila kemakan udah. Iyo. Itu yang tadi tuh ya yang terbang itu. Oh, iya. Siapa nih? Yuta? Gila Yuta anjing setelah dari movie Zero kagak muncul ya. Kemana ya? Afrika kan? Afrika atau luar negeri ya? Luar negeri mana gitu? Di season 1 nggak salah. Gila muncul dia, Cok. Gila Yuta. Gila. Itu kah si jangan lihat. Iya, kamu bisa melihatnya. Oh, Rika, ya Rika. Gila. Berarti si anak kecil itu bisa ngelihat kutukan ya? Ah, jadi itu kutukan kesebar ke seluruh
Ini siapa yang ngomong ini? Yuki? Tengen. Oh kan Yuki ya. Oh ini. Oh dipanggil ya. Ini ngingetin gua sama Bleach ya. Waktu pas si itu di iniin sama para petinggi itu. Ini juga ada nih di scene 1 kan? Waktu pas yang sama lengan Inumaki. Yo, Yuta bakal what? Ya bener sih. Bener sih. Kalau ya bener sih kan gue bilang kan. Terus gimana dia bisa selamat aja si Yuji? Hukum mati diterapkan kembali. Gojo Satoru dijadikan salah satu pelaku atas insiden Shibuya. Dia ditangkap anjing. Dari Saigel dianggap kejahatan. Oke. Menghasut Gojo Satoru dan Geto si ketua itu kepala sekolah kena juga, dihukum mati juga. Gila, banyak banget dihukum mati. What the fuck? Penangguhan hukuman dihilangkan dan langsung dihukum mati. Iya, kalau Yuji oke lah. Maksudnya Gojo kepala sekolah itu kena juga gila. Jaka menjadi eksekutor Itadori Yuji. Gila Anjing Gojo Satoru dikira sebagai pelaku juga. Itu dari mana anjing? Oh, mungkin gara-gara Geto kali ya. Karena mereka tuh ngiranya Geto itu ya Geto gitu, bukan orang lain kan. Jadi misalnya atau mungkin misalnya Gojo juga. Mungkin karena emang orang gak pada suka Gojo kan ya. Jadi kayak haha Gojo kesegel gitu. Akhirnya di ini anjing. Sekalius gitu. Mereka bahas dendam kali. Tapi kalau kayak gini bukannya malah mereka malah makin ribet ya. Kalau nggak ada Gojo ya. Bukannya malah apa buru-buru ngelepasin kayak. Ah udah ya. Gila Yuji. Gila sini episode ini benar-benar banyak banget ininya ya. Shot-shot yang cukup sinematik ya. Iya itu bekas lukanya. Oh dia ngumpulin kutukan cok. Dia ngumpulin kutukan buat ngelawan kutukan. Nah kan. Insiden Shibuya penutupan. Habis. Itu doang. Oke. Oke. Kalau menurut gue ini ending yang bener-bener gantung ya. Oke lah, maksud gua ngerti gitu. Ada beberapa hal yang gua nggak ngerti gitu. Nanti gua bakal ulang lagi istilahnya. Cuma terkait dengan terkait dengan tadi tiba-tiba di-cut di situ sih itu gantung sih kalau menurut gua. Soalnya kita nggak tahu banyak nasib orang lain kan kayak eh yang itu Yuji, Choso dan kawan-kawannya. Ya udah sih istilahnya itu kayak kayak di time skip aja gitu, di time skip mungkin beberapa hari kemudiannya atau pokoknya udah time skip ke berikutnya gitu ya. Saya kira istilahnya adalah ya kutukan itu bener udah gede banget tuh istilahnya di Tokyo ya. Oh berarti istilahnya oh berarti saya ditahan di Tokyo tadi ya istilahnya ya. Berarti seluruh Tokyo itu. Berarti bukan gue pikir seluruh Jepang. Maka ketahan itu cuma di Tokyo doang ya. Berarti bukan seluruh Jepang kan? Oke. Kita lihat ya. Kita nanti gua nonton lagi dah. Soalnya gua agak-agak bingung terkait dengan tekniknya Geto anjing.
Oke, habis ya. Jadi ya, itu tadi untuk episode ke-23 ya dari Jujutsu Kaisen season kedua. Ya tadi untuk episode ke-23 ya, atau episode terakhir dari Jujutsu Kaisen season kedua kayak gitu ya. Jadi ya, ini bener-bener episode yang bikin pusing kalau menurut gua, karena bener-bener banyak banget informasi, istilahnya bahkan lebih parah dibandingkan episode sebelumnya gitu ya. Tapi kalau bisa kalian nonton lagi mungkin bakal ngerti, karena ini gue baik lagi karena gue nontonnya itu langsung satu kali jalan gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang gue itu mungkin ada yang salah atau kayak gimana, sorry aja gitu ya. Jadi tadi apa yang gue tangkep itu adalah, intinya adalah si Geto ya, atau yang Kenjaku ya, yang sekarang ada di dalam tubuhnya si Geto itu apa, dia itu ngaktifin teknik tadi ya, teknik transfugasi apa tadi, roh terkutuk apa tadi istilahnya namanya gitu ya. Dimana itu yang itu ya, teknik yang digunakan dengan menggunakan si Mahito gitu ya, teknik yang gunakan Mahito gitu. Dimana tadi tadi dia tuh ngejelasin panjang lebar gitu ya. Gue tuh jujur aja pas bagian dia ngomong itu sebenarnya gue tuh masih bingung gitu. Tapi ini gue bakal jelasin apa yang gue tangkap ya. Jadi istilahnya tadi si Geto itu bukan Geto, si Yuki ya, tadi si Yuki itu ngomong terkait dengan melanjutkan kali ya, terkait dengan pembicaraannya mereka dulu tuh ya, yang di akhir arc-nya Gojo kalau nggak salah. Dimana kan mereka waktu itu kan ngomong terkait dengan rencana untuk menghilangkan roh kutukan ya istilahnya. Jadi ada kayak berbagai cara, terus akhirnya caranya Geto yang akhirnya make cara untuk apa, mengubah semua orang jadi kalau nggak salah ya kayak yang saru itulah intinya gitu kan. Kalau gitu kan yang cara itu kan. Nah di sini tuh bisa dibilang kalau dari dibilang sama Yuki bahwa dia itu untuk menghilangkan roh terkutuk kan kalau nggak salah. Tapi akhirnya dari si Kenjaku yang ngomong bahwa rencananya dia itu adalah untuk optamasi apa tadi istilahnya gitu ya, energi terkutuk, sorry bukan roh terkutuk, energi terkutuk gitu ya. Dimana itu maksudnya adalah kalau dari kata si Yuki tadi, ada apa yang gue tangkep ya, itu adalah untuk menghilangkan energi terkutuk, yang artinya gak ada lagi yang namanya jujutsu gitu, gak ada lagi yang namanya jujutsu, gak ada lagi yang namanya kutukan istilahnya, untuk menghilangkan energi itu kutukan itu kan istilahnya gitu. Nah mungkin tujuannya Yuki itu kan ada jelas ya, dunia yang penuh kedamaian, dunia yang gak ada kutukan gitu kan, dan ya udah gak ada lagi jujutsu gitu loh istilahnya. Nah kalau si Kenjaku itu bisa dibilang rencana itu benar-benar berbeda banget sama rencananya Yuki gitu ya, dimana katanya rencana untuk menghilangkan roh energi kutukan itu udah dia tinggalkan, dia bilang kayak gitu kan. Yang dimana itu sebenarnya ngetes itu, sebenarnya si Yuki itu kayak udah tahu bahwa orang yang ada di dalam tubuhnya Geto itu bukan Geto. Soalnya tadi kan ngomong ya, Isa itu pembicaraan aku bicarakan sama Geto-kun kan istilahnya. Jadi kayak dia tuh tahu itu orangnya dalam dirinya Geto itu bukan Geto itu. Dan rencananya si Kenjaku tadi ya, si Geto sekarang ini ya, Geto sekarang ini, jadi dia itu apa, ingin mengoptimisasi energi kutukan. Dimana tadi itu intinya adalah dari apa yang gua tangkep ya, intinya adalah pengen ngubah, pokoknya pengen nyisain, mungkin sama kayak Geto nggak sih? Apa gua salah ya istilahnya ya? Tadi gue tuh nangkepnya adalah semua orang itu nanti bakal, pokoknya intinya kayak seleksi alam lah istilahnya gitu ya. Dan akhirnya nanti yang tersisa itu adalah orang-orang yang punya teknik kutukan doang gitu loh istilahnya, dan energi kutukan istilahnya. Jadi intinya masa kejayaan dari Jujutsu gitu. Kalau Yuki kan sebaliknya ya, menghilangkan energi kutukan dan ya kutukan juga hilang juga gitu kan. Jadi istilahnya lebih ke arah sana. Nah kalau apa, kalau Geto atau si Kenjaku itu kayak mirip banget kayak tujuan Geto dulu kayaknya. Gak tahu juga ya. Mungkin kalau yang tahu bisa komentar di bawah. Tapi yang gua pahami adalah tujuan Kenjaku adalah mengembalikan era Jujutsu. Tadi kan makanya kenapa waktu pas dia ngomong sama Yuji kan, dia bilang apakah dengar Sukuna gitu kan, era Heian akan kembali lagi, dia bilang kayak gitu kan. Dan kemarin kalau nggak salah di komentar tuh yang ngomong bahwa Kenjaku, Uraume sama Sukuna itu satu angkatan, satu zaman katanya, nggak tahu, satu era lah intinya. Dan artinya berarti ya emang tujuannya Kenjaku itu adalah mengembalikan kejayaan Jujutsu kayaknya. Entah buat apa gitu ya, entah buat dia pengen nguasai seluruh dunia gitu. I don't know man. Tapi yang jelas itu yang gua tangkap gitu. Jadi intinya energi kutukan itu dioptimisasi untuk mencapai tujuan itu. Nah optimisasi itu yang gua kagak ngerti tadi, dimana dia tuh ngomong bahwa
dia tuh udah pernah nyoba gitu ya, bahkan nyiptain manusia gitu. Jadi dia tuh dibilang bahwa dia tuh udah pernah nyoba terkait dengan hal-hal yang pokoknya itulah istilahnya, dan bahkan sampai dia tuh nyiptain manusia gitu kan. Nah gua tuh awalnya bingung itu nyiptain manusia ini maksudnya apa gitu. Tadi akhirnya baru ngeh itu ketika mereka itu nge-shotnya itu ke Choso. Oh maksudnya nyiptain manusia itu adalah ya nyiptain, ya itu kan si Kenjaku kalau nggak salah nih ya, Kenjaku itu kan apa, punya anak nih, dan anaknya itu adalah ya orang-orang kayak Choso, Yuji gitu kan. Itu mungkin maksudnya membuat manusia itu maksudnya ya kayak Choso kali. Makanya kenapa tadi shotnya tuh ke Choso kan. Itu tadi yang gua tangkap ya. Kalau gua salah ya sorry aja gitu. Terus tadi juga berita kayak gitu tadi terkait dengan tujuannya itu, dan tadi kayak gunain transfigurasi apa tadi apa namanya, roh kutukan atau energi kutukan, tadi akhirnya ngebuat kayak semacam segel gitu kan. Terus dia ngejelasin tuh tadi semua terkait dengan objek kutukan lah. Anjing pusing banget bangke. Gua jujur aja ya, gua bener-bener gak nangkep itu bagian yang objek terkutuk ya. Mungkin kalau lu yang tahu ya bisa komentar di bawah. Ini cuma apa yang gua tangkep. Sorry aja kalau gua salah gitu ya. Karena mungkin beda ya bagi lu pada yang udah ngerti, karena mungkin lu baca manga jadi lu bisa ngulang lagi gitu ya bacanya. Karena kan kalau manga kan lu tinggal scroll gitu, scroll oh nggak ngerti, naikin lagi gitu kan. Karena tadi gua nonton anime dan literally baru langsung satu kali jalan jadi kepusing, sangat pusing gitu ya. Jadi setelahnya intinya adalah tadi si siapa namanya, si Geto atau Kenjaku ini dia itu bisa dibilang ngomongin terkait dengan orang-orang yang seperti Yuji, dimana orang yang memakan objek bukan objek apa pokoknya memakan objek kutukan kalau nggak salah ya, kayak tangan jarinya Sukuna tuh itu kan salah satu objek kutukan juga. Nah ada orang-orang yang juga seperti itu juga. Nah ada juga orang-orang yang seperti si Junpei apa Shinpei sih, Junpei ya kalau nggak salah, itu yang bisa dibilang dia itu punya potensi untuk jadi jujutsu tapi akhirnya dia tuh nggak punya pemikiran untuk jadi jujutsu, intinya kayak gitu kan. Dan akhirnya semua tipikal dua orang yang bukan tipikal apa, dua orang yang seperti ini itu bisa dibilang di apa ya bahasanya ya, bukan dikontrak sih jatuhnya ya, kayak dibantu lah kayaknya ya sama si Geto sama si Kenjaku untuk dapetin kekuatan. Nah kekuatan itu dengan tadi ditandain pakai segel tadi kan istilahnya. Jadi istilahnya dengan segel itu bisa dibilang dengan tanda itu mereka tuh pada pingsan, tapi ketika segelnya dilepas maka mereka bakal bangun tuh dari pingsannya itu. Jadi intinya ada 1000 Itadori Yuji kan yang jahat disebutnya tadi istilahnya. Nah 1000 Itadori Yuji itu maksudnya 1000 jujutsu atau jujutsu yang bisa dibilang punya potensi, dan akhirnya 1000 jujutsu itu yang apa namanya dikumpulin sama si Geto, dan akhirnya dia bakal keluar nih ke seluruh kemana-mana gitu loh istilahnya, ke Jepang, ke Tokyo gitu ya istilahnya. Nah itu yang tadi gua tangkap dari 1000 Itadori Yuji tadi. Jadi intinya si Geto itu udah ngumpulin dia sepanjang dia nggak tahu ya, sepanjang dia ribuan tahun itu atau emang atau kayak gimana, pokoknya 1000 itu istilahnya gitu ya, itu kayak 1000 tahun deh kayaknya ya. Mungkin dia tuh setiap 1 tahun dia temu satu gitu atau kayak gimana nggak tahu ya. Soalnya kalau iya nggak tahu juga sih. Pokoknya yang jelas intinya adalah 1000 orang yang dia temuin mungkin sepanjang perjalanannya dia, dan akhirnya itu dia bangkitkan dengan bukan dikasih kekuatan lah, manusia-manusia yang punya potensi itu loh, yang kayak Yuji, yang kayak Junpei. Jadi itu dikasih kekuatan sama si Geto, dan istilahnya orang-orang itu nanti bakal dibuat saling ngebunuh. Jadi intinya ya bakal ini Battle Royale gitu ya di arc berikutnya dengan 1000 Itadori Yuji atau 1000 Jujutsu itu istilahnya. Itu yang gua tangkap gitu. Pokoknya gue tuh yang nggak ngerti itu cuma yang bagian tekniknya, yang bukan teknik, objek terkutuk tadi ya. Intinya itu yang tadi gue tangkap tuh kayak gitu. Sama tadi yang tujuannya Geto tadi loh, yang gue tangkap cuma yang simpelnya ya adalah ya dia tuh pengen ngebalikin zaman Jujutsu, mungkin era Jujutsu, era Heian tadi kan istilahnya. Dan makanya kenapa dia tuh hubungin Sukuna, bukan hubungin Sukuna, kayak dia tuh kayak ngasih clue tadi kan, dia kayak ngomong ke Sukuna gitu, era Heian akan kembali lagi, dia bilang kayak gitu kan istilahnya gitu. Nah tadi kan sebelum masuk ke yang berikutnya ya, jadi kan tadi si Yuki kan tadi ngomong ya terkait dengan kelemahan dari rencana optimisasi kan, optimisasi atau apapun itu dari si Geto gitu ya, dari si Kenjaku itu adalah kalau misalkan dia pengen optimisasi energi kutukan istilahnya, yang artinya mungkin untuk Jujutsu dan kawan-kawan gitu ya, itu apa namanya, maka dia tuh perlu yang namanya penghalang Tengen gitu. Karena penghalang Tengen dia kok gak tahu itu apa gitu ya.
apakah itu untuk menjaga agar energi kutukan itu nggak tersebar kemana-mana. Kan dari si Yugi ngomong bahwa orang-orang yang punya energi kutukan di luar negeri itu itu bisa dibilang sedikit ya, tidak sedikit atau sedikit tadi ya, aduh bener-bener anjing. Pokoknya antara tadi sedikit atau tidak sedikit gitu. Jadi intinya adalah kalau misalkan Geto itu ngelakuin optimisasi tadi, maka dengan yang penghalang Tengen itu, maka istilahnya apa namanya, yang bakal dapat kekuatan energi kutukan itu cuma di daerah Jepang doang. Jadi orang yang literally bakal jadi manusia super gitu ya, yang bisa pakai sihir gitu kan, kayak Harry Potter gitu, itu cuma orang Jepang doang gitu loh istilahnya. Dan bisa dibilang ya pasti orang-orang luar negeri nggak bakal tinggal diam kan, nggak bakal tinggal di tuh bakal tinggal diam tuh untuk kebiarin hal itu. Makanya itu salah satu kelemahannya. Jadi intinya apa itu kelemahannya si Geto. Dan kita tadi Geto itu kayak masukin terkait dengan cerita bahwa dia itu tadi yang bisa apa udah ngebuat manusia, dan akhirnya dia tuh akhirnya tujuan itu pengen ngebuat sebuah kekacauan yang di luar kendalinya dia. Jadi karena kalau misalkan dia ngebuat kekacauan yang dia kendalikan gitu ya, itu bisa dibilang malah gagal. Dia bilang kayak gitu kan. Nah, makanya dia tuh kepengen ngebuatnya itu ada kekacauan yang di luar kendalinya dia. Makanya dia tuh bisa bilang bikin kekacauan yang benar-benar besar, yang bisa dibilang ya di luar kendalinya dia. Just chaos gitu loh istilahnya. Itu yang gua tangkap tadi. Pokoknya pusing anjing. Pokoknya setengah episode tadi tuh pusing gitu ya. Mungkin kalau lu yang bisa ngejelasin secara detail ya, terima kasih sekali kalau misalnya lu benar-benar mau ngejelasin gitu ya. Tapi yang jelas bisa komentar di bawah gitu ya, karena otak gua emang gak nyampe gitu ya istilahnya. Memang butuh baca-baca lagi tadi itu istilahnya beberapa dialognya ya. Tapi yang jelas itu yang tadi yang gua tangkap gitu ya. Mungkin ada beberapa yang tadi yang miss atau kayak gimana, bisa komentar aja di bawah. Nah sisanya tadi di akhir itu adalah tadi itu cara kayak kelihatan banget ya. Jadi caranya pemerintah gitu ya buat apa menangani ya terkait dengan kasusnya kutukan ini ya. Jadi mereka tuh sebenarnya tahu ya terkait dengan adanya kutukan energi kutukan Jujutsu gitu ya. Tapi mereka tuh bingung gitu karena di masyarakatnya sendiri mereka tuh nggak tahu terkait dengan roh kutukan kan, nggak tahu terkait dengan Jujutsu kan istilahnya. Jadi pemerintah itu kayak aduh gimana nih gue ngurusinnya, mau kasih tahu juga bingung juga gitu kan, makanya dirahasiain kan istilahnya. Dan apa bisa dibilang tadi yang apa yang tekniknya Geto tuh yang transfigurasi, pokoknya yang tekniknya yang nguarin akhirnya semua kutukan dari ribuan tahun itu istilahnya ya, kontrak-kontrak kutukan itu istilahnya kesebar makin menyebar gitu kan istilahnya, makin menyebar dan akhirnya tadi nutupi satu Tokyo gitu ya. Dan tadi kalau nggak salah ya cara ngehentiinnya itu tadi, ini gua nggak tahu, tadi yang gua tangkap adalah Tokyonya itu cuma berhenti di sekitaran Tokyo doang. Tadi yang gua tangkap. Jadi cuma berhenti di sekitaran Tokyo. Jadi nggak lanjut lagi menyebar ke seluruh Jepang. Gua pikir tadi bakal nyebar ke seluruh Jepang kan. Tapi ternyata cuma di bagian Tokyo doang. Alasannya tadi kalau nggak salah karena pemerintahnya itu ngasih tahu terkait dengan adanya roh terkutuk, di mana roh terkutuknya itu cuma ada di Tokyo doang. Bahkan akhirnya energi kutukan yang terpancar dari manusia biasa itu akhirnya cuma apa ya, pokoknya roh terkutuk itu cuma terkurung di Tokyo doang lah. Tadi gua nggak tahu tekniknya gimana tuh, teknisnya gimana tadi ya. Pokoknya dia kayak gitu tadi yang dijelasin sama pemerintahnya tadi gitu. Dan ya udah akhirnya mungkin cuma di Tokyo doang tuh yang akhirnya berubah jadi hitam-hitam dan akhirnya penuh dengan kutukan tadi ya istilahnya. Kutukan dari mungkin tuh kutukan dari ya, kutukan kontraknya si Geto dari ribuan tahun, Kenjaku sorry kayaknya ya. Tapi yang jelas apa itu tadi yang gua tangkap, mungkin banyak banget yang salah yang dari apa yang gua omongin, tapi yang jelas ya sorry aja gitu ya. Dan tadi si Yuki juga ngomong beberapa hal tadi ya terkait dengan dia itu sebab cuma gadis cantik lagi ngomong gitu kan, gadis cantik cuma pengen apa dunia damai gitu kan, dan dia begitu ragu. Ya maksud gue balik lagi ya, karena pertama yang nyebabin Geto berubah jadi kayak gitu kan dia. Terus yang kedua adalah ya dia datangnya telat, padahal kita juga akhirnya nggak ngeliat dia punya kekuatan kan. Kekuatan dia apa aja kagak ditunjukin anjing, maksud gue gitu. Kenapa malah ngomong dulu sama Yuji gitu si bangke. Maksud gue kayak apa? Ya kalau udah situasi kayak gitu sebelum dia ngeluarin teknik, pas lagi speech ala-ala villainnya dia gitu ya, langsung teknik lu apa keluarin anjing. Maksud gue kalau tekniknya ternyata teknik area ya parah sih, maksud gue emang salah banget tuh anjing. Kalau misalkan tekniknya Yuki itu teknik area ya, kayak tekniknya misalkan tekniknya Gojo gitu kan, Gojo area bukan sih? Kan dia special grade juga kan, pasti special grade punya teknik area lah ya, maksud gue gitu, nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas harusnya punya, kalau misalkan dia punya teknik area setidaknya bisa ngejangkau Geto di posisi itu. Anjing, maksud gue lu ngebiarin dia tuh ngomong dulu, mana dia sempat komedi lagi sama Yuji kayak
itu nanti gue pengen mukul dia nih gitu kan istilahnya. Ya udah mukul aja istilahnya. Tinggal masa dia doang, yang sisanya kan pada kena beku semua, yang nggak pada bisa gerak, ya gimana coba, maksud gua. Ya setidaknya sebelum dia ngeluarin teknik yang buat yang muncul hitam-hitam itu ya diserang aja kayak, maksud gua gitu kan, para dia nungguin si Geto cerita dulu lagi anjing. Bodoh lah. Nah kayak dia tuh ya udah gitu kan, ya udah yang terjadilah gitu ya. Dan apa ya tadi kayak ya nyesel juga tadi kayak si Yuki dari kata-kata tadi ya, istilahnya. Jadi ya udahlah gitu. Kayak ya udahlah gitu. Itu kayak gitu. Dan tadi si Yuji akhirnya tadi nepuk tangan ya buat manggil para kutukan. Jadi intinya kayak seluruh Tokyo itu dipenuhi oleh kutukan kayaknya. Seluruh Tokyo itu dipenuhi oleh kutukan. Intinya kayak gitu. Dan intinya adalah ini stage untuk arc berikutnya, dimana ini lebih besar dibandingkan Shibuya arc gitu ya kalau gua lihat. Jadi karena ini bukan lagi di Shibuya doang, tapi seluruh Tokyo kayaknya ini sebagai latar dari arc berikutnya, kalau nggak salah Akaling Game gitu ya namanya. Dan kita punya kutukan yang tersebar di mana-mana pertama, terus yang kedua itu adalah Jujutsu yang 1000 Jujutsu ya, yang setara Itadori Yuji, yang bisa dibilang dikasih kekuatan sama si Geto atau Kenjaku tadi. Jadi bisa dibilang kita bakal ketemu nih sama orang-orang baru gitu ya istilahnya, Jujutsu baru yang bisa dibilang mungkin sama kuatnya dengan Yuji gitu ya istilahnya gitu. Gue jadi penasaran nih istilahnya, karena ya karakter kita udah pada banyak mati ya istilahnya di Shibuya arc gitu ya. Nanami, Nobara pun juga gak tahu itu nasibnya gimana anjing, maksud gua gitu. Dan kalau menurut gua endingnya ini bisa dibilang benar-benar gantung ya, karena kayak apa, belum banyak kepastian gitu. Kalau contoh kayak tadi tuh, kayak misalkan Nobara itu benar-benar dead atau enggak. Terus terkait dengan apa, orang-orang tadi itu sebenarnya mereka tuh pada dimakan sama kutukan kan, karena kan mereka itu kan pertama nggak bisa ngelihat ketukan. Kalau yang anak kecil yang diselamatin sama Yuta tadi kan istilahnya itu kan dia bisa ngelihat tuh. Nah maksud juga kayak berarti banyak yang mati dong istilahnya manusianya gitu kan istilahnya di sekitaran Tokyo itu. Jadi apa ya itu kayak misalkan kayak tadi, ya udah itu kayak gitulah istilahnya. Nah tadi ada satu hal yang gue lupa bahas juga terkait dengan hasil daripada Shibuya Arc dan keputusan dari, gua nggak tahu tuh namanya apa ya, kayak di Bleach ya itu namanya kayak petinggi yang bakal melebihi Jujutsu gitu ya. Kayak kalau di Bleach itu kalau nggak salah petinggi yang melebihi Serete itu, yang orang-orang tua yang waktu itu akhirnya pengen mereka tuh pengen ngebunuh Kenpachi kan istilahnya kalau di Bleach. Kalau di sini saya dia tuh mereka semua tuh akhirnya ngambil keputusan. Pertama adalah Geto dihukum mati ya istilahnya, karena Geto masih hidup. Mereka tuh ngiranya Geto masih hidup ya, padahal itu bukan Geto. Yang kedua adalah Gojo juga disalahin juga. Nah ini sebenarnya agak lucu sih, karena oke lah, gue ngerti mungkin karena mereka tuh mungkin kayak nggak suka gitu sama Gojo gitu ya, karena ya ini kayak gitu. Dan maksud gue kayak akhirnya mereka itu apa namanya bilang bahwa Gojo itu adalah komplotannya Geto gitu ya istilahnya. Bukan komplotan sih, kayak lebih ke arah menjadi penyebab atau apa gitu ya istilahnya. Berkomplot tadi kalau nggak salah, berkomplot kan ya, berkomplot. Dan akhirnya orang yang ngebebasin Gojo dari segelnya bakal dihukum mati. Itu gila sih anjing. Jadi intinya mereka tuh gak mau Gojo lepas aja. Terus yang ketiga adalah kepala sekolah pun juga kena ikut juga anjing, maksud gua. Si kepala sekolah yang dari Tokyo itu kan, Jujutsu Tokyo itu, dimana dia akhirnya disebut menghasut Gojo sama Geto gitu ya untuk ngelakuin insiden Shibuya ya. Maksudnya yang apa yang terjadi di Shibuya. Terus kayak Yuji, Itadori Yuji juga kayak dihukum mati gitu. Dan kalau Yuji sih kamu gak oke. Yang Gojo itu loh gua kaget anjing. Emang sebenci itu berarti ya para petinggi sama Gojo ya istilahnya. Padahal maksud gue yang bisa dibilang melindungi mereka kan ya Gojo juga gitu ya. Maksud gue kayak meskipun dia selengean bangke gitu ya si Gojo, tapi kan dia ngelindungin juga gitu, ngelakuin tugasnya dengan baik gitu istilahnya. Tapi ya mungkin emang sebenci itu kali ya mereka sama Gojo gitu. Dan apa intinya tadi Tadoro juga dihukum mati juga, karena ya jelas ya maksud gue kayak emang udah ya apa yang terjadi sama Shibuya pasti udah tahu, pasti Gojo kena, itu Gojo si Yuji pasti kena gitu ya. Dan akhirnya jadi eksekutornya itu adalah Yuta gitu ya. Nah ini makanya gue jadi penasaran nih, kemarin gue mau pertanyakan ya terkait dengan Yuji ini tuh sebenarnya gimana caranya dia tuh bisa selamat ketika banyak orang yang pengen ngebunuh dia gitu. Padahal posisinya adalah di posisi ini kayak gue tuh ngerasa bahwa Yuji itu nggak punya development kekuatan yang terlalu signifikan gitu. Nah kita ngomongin Yuta nih istilahnya gitu. Pokoknya ujuk-ujuk ya kalau mood gua nih, ujuk-ujuk kalian Yuta bakal ngebantuin Yuji. Entah gimana plotnya nanti ya istilahnya, tapi gue yakin Yuta itu bakal
ngelindungin kalau enggak. Pokoknya intinya kalau sekarang itu ngebunuh Yuji, intinya nanti plotnya pasti bakal mengarah kemana Yuta itu bakal ngebantu Yuji, intinya kayak gitu. Gue yakin anjing. Karena nggak mungkin saya Yuta itu kalah sama Yuji nggak mungkin menang lawan Yuta anjing. Setelahnya gitu. Tadi aja kutukan yang di belakang itu dia punya Rika, terus dia punya teknik kutukan aja bener-bener bisa ngegunain banyak teknik kutukan kan. Dia waktu itu di Zero kan dia baru berapa bulan, sebulan kali, nggak sampai sebulan kali kan kalau nggak salah kan. Dia baru jadi Jujutsu akhirnya bisa ngegunain tekniknya Inumaki tuh. Yang lewat Toa itu kan. Maksudnya bener-bener gila banget anjing si Yuta ya kali dia kalah anjing sama Yuji. Maksudnya gue yakin pasti dia bakal bantu entah nanti gimana caranya ya istilahnya. Dan itu ya si Yuta sekarang ngikutin perintahnya ini. Dia akhirnya balik kan setelah dari luar negeri ya. Dan luar negeri pun juga tujuannya ngapain? Kemarin ada yang komentar kalau nggak salah Yuta ke luar negeri itu karena apa gitu. Gue lupa ya. Mungkin kalau yang bisa komentar di bawah. Yuta ke luar negeri itu kalau nggak salah buat nyari apa gitu. Kemarin tuh ada yang komentar ya. Dan ya itu kayak gitu. Jadi banyak banget yang terjadi kalau mood gue di episode ini. Dan endingnya mood gue juga cukup gantung. Season 3 ini harusnya emang ada. Tapi ya gue nggak tahu ya. Semoga para pekerjanya nggak apa-apa gitu ya. Dan apa setidaknya fokus aja dulu lah ke Chainsaw Man movie kah, ke Hell's Paradise season 2 kah gitu loh. Jujutsu Kaisen season 3 mungkin nanti tunggu, jangan 2024 lah, 2025 awal lah maksud gua gitu. Kalau 2024 sih mati sih maksud gua ya. Anjing 2024 akhir ya. Gila. Maksudnya 2025 aja lah. Kamu 2025 spring. Nah, itu paling oke. Kamu gua gitu ya. Kalau enggak akhir 2025 gitu. Kalau kan lu punya project banyak ya, apa ya? Maksud gua lu punya Chainsaw Man, Hell's Paradise gitu ya. Maksud gua oke lah lu punya tim yang berbeda gitu ya. Maksud gua come on man gitu ya. Tapi ya Toho juga bisa dibilang sebagai mereka dengan perusahaan-perusahaannya mereka ya, komite produksi mereka pun juga bingung juga kali ya mereka mau nurut atau enggak ya istilahnya. Bukan nurut sih. Mereka ngambil keputusan kayak gimana? Karena kan bisa dibilang ya terkait dengan Jujutsu Kaisen bakal rilis kapan kan mereka yang ngatur kan istilahnya. Maksud gua Mappa juga nggak punya kendali juga. Nah itu istilahnya yang untuk ngatur terkait dengan proyekannya yang mereka punya kan Mappa nih. Makanya fokusnya kemana dulu. Nah ini yang akhirnya gua penasaran nih istilahnya mereka sekarang bakal itu kan ke Hell's Paradise season 2 sama Chainsaw Man movie kan. Setidaknya 2 itu dulu. Sama satu lagi tuh ada anime original juga. Terus apalagi gitu. Jadi ya Jujutsu Kaisen season 3 feeling gua ya harusnya antara awal 2025 sih. Kalau akhir 2024 waduh. Gua yakin itu istilahnya bakal seperti ini lagi anjing istilahnya. Banyak keluhan ya. Maksudnya keluhan terkait dengan animatornya ya. Dari animatornya gitu. Jadi ya mungkin tadi mungkin ada beberapa hal yang gua salah atau kayak gimana, sorry sekali. Karena emang benar-benar pusing maksud gua gitu ya. Karena emang terlalu cepat gitu, kayak pencet itu kayak langsung tung setelah itu habis anjing maksud gua. Gila itu shot. Ini mungkin shot terakhir ini kayak bener-bener gantung kalau mood gua, tinggal season 3 aja nanti istilahnya kalau emang masih lama gitu ya. Jadi kita bakal langsung aja ke review animenya gitu. Jadi untuk review anime sendiri kalau mood gua season kedua dari Jujutsu Kaisen ini bagus ya, kalau mood gua bagus banget, jauh melebihi season 1 kalau mood gua. Secara cerita, secara teknis gitu ya, dari adaptasi kamu juga jauh dibandingkan season 1. Mungkin banyak yang bilang ya bahwa season 1 itu lebih bagus secara animasi dibandingkan season 2. Kalau mood gue pribadi itu salah sih, karena season 2 itu jelas lebih bagus secara animasi. Itu faktanya gitu ya. Faktanya jelas lebih bagus, lebih bervariasi juga gitu secara style daripada animasi animator-animatornya gitu ya. Cuma emang secara konsisten gitu ya, secara konsistenitas daripada animasinya jelas lebih konsisten season 1 gitu ya. Season 1 itu lebih terarah gitu kalau menurut gua, dari kayak berbagai sakuganya gitu ya. Mereka itu kayak lebih terarah dari desainnya, kayak lebih kelihatan selalu konsisten gitu istilahnya, art style desain karakternya gitu. Nah kalau di season 2 itu kadang-kadang suka naik turun, kadang-kadang bagus banget, kadang-kadang akhirnya less banget secara detail, kadang-kadang detailnya oke, kayak waktu pas cowok lawan Yuji, kadang-kadang turun lagi, kadang-kadang naik lagi. Jadi secara konsisten itu emang naik turun, karena emang yang ngerjain itu mereka tuh kayak gua nggak tahu ya, ini kalau
kalau gua salah komentar di bawah. Emang mereka tuh diberikan kebebasan terkait dengan mereka punya style terhadap animasinya mereka. Makanya kesannya jadi berbeda-beda banget kan. Contoh kayak lu ngelihat Choso versus Yuji sama Mahoraga versus Sukuna itu kan jelas beda banget kan istilahnya secara animasi gitu. Kayak pengambilan shotnya pun juga beda banget gitu. Episode 16 sama misalkan kayak Mahito Yuji sama Todo gitu kan, itu kan pasti beda banget gitu. Makanya kalau mood gue emang jelas beda-beda gitu secara style gitu. Kayak emang nggak konsisten kalau season 2. Tapi kalau masalah animasi udah jelas faktanya adalah emang lebih bagus gitu. Tahu cuma ya baik lagi, mungkin ada yang lebih prefer animasi yang lebih konsisten gitu kan, yang lebih apa namanya lebih konsisten aja gitu mungkin, atau ada yang lebih all out aja, atau orang yang lebih ke arah orang yang lebih suka yang seperti season 2 ini, dimana kayak bener-bener membuka gitu ya potensi dari yang namanya animasi 2D gitu ya untuk adegan action Sakuga gitu ya di season kedua ini. Kalau gua sih lebih prefer yang ini ya, kalau gua pribadi ya lebih prefer yang lebih ya udah lu mau bikin apa ya bikin apa aja gitu maksud gua. Ya season 2 ini istilahnya meskipun kesannya nggak konsisten tapi lu bisa ngelihat gitu kayak berbagai style daripada animator. Makanya setiap waktu pas gua nge-reaction itu ya kadang-kadang gua itu kayak ngenalin gitu, oh ini kayak gue pernah lihat nih style animasinya nih, dan ternyata dia pernah bikin kan di sebelumnya meskipun gua kagak tahu namanya ya. Tapi yang jelas apa itu yang akhirnya serunya gitu, serunya kalau misalkan mereka itu beda-beda style gitu ya. Season 1 pun juga kayaknya ada deh, cuma kayak season 1 gue tuh kayak nggak terlalu sesadar season 2 gitu, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena gue nonton yang batch waktu itu. Jadi kayak apa ya season keduanya lebih berasa beda-beda banget sih. Dan mungkin kekurangan dibandingkan season 1 ya jelas secara visual. Kalau menurut gua season kedua itu lebih apa ya, lebih less detail, lebih secara compositing pun juga lebih simple istilahnya. Di beberapa momen doang yang bagus, kayak waktu pas Choso versus Yuji yang ada neon, ada apa gitu ya istilahnya. Terus waktu pas Sukuna yang kalau pas lawan Mahoraga pun juga sebenarnya ya bener-bener kayak Mob Psycho banget ya istilahnya, kayak bener-bener less detail banget. Tapi istilahnya apa namanya kebanyakan kayak gitu. Jadi secara dibandingkan season 1 ya visualnya jelas lebih menurun di season 2 istilahnya. Season 2 tuh bener-bener peak banget tuh di animasi kalau menurut gua. Gitu, di animasinya bener-bener peak banget. Tapi kalau kita ngomongin visual jelas season 1 lebih oke, karena season 1 itu kan bisa dibilang mereka ada kayak pewarnaan, kayak misalkan waktu pas gue inget banget kan waktu itu ada konspirasi ya, Gojo ngomong sama si Megumi kecil itu di season 1 bener kayak kuning banget gitu loh, kayak waktu-waktu sore gitu kan. Nah di season 2 itu kayak lebih lembut gitu suasananya, jadi bener-bener beda banget. Secara vibes pun juga beda gitu, jadi bener berubah banget di season 2. Di season 1 sendiri pun juga ada yang adegannya Gojo sama Geto ya, pas mereka pisah. Di season 2 itu bener-bener akhirnya dibuat lebih ya udah lebih gitu aja gitu istilahnya. Jadi kayak emang gua nggak tahu ya, emang ini cuma pendapat gua doang gitu. Wah ya secara animasi luar biasa bagus gitu ya, jelas lebih bagus dibandingkan season 1. Tapi emang season 1 pun juga punya kelebihan juga, karena emang ya dengan mereka yang ya konsisten terkait dengan animasi, jadi mungkin nggak seperti season 2 yang lebih gila di animasi. Jadi mereka lebih fokus ke hal yang lain kayak visual, kayak konsisten dari animasinya, desain dan lain-lainnya kayak gitu. Mungkin compositingnya pun juga kayak masih sama ya. Season 1 pun juga masih kurang. Waktu itu season 2 pun juga ada beberapa momen yang masih agak kurang. Tapi masih menurut gue season 2 lebih bagus, itu lebih secara belum itu selain animasi gitu ya, juga kayak direksinya. Direksi season 2 itu menurut gue jauh dibandingkan season 1. Karena season 2 itu benar-benar banyak banget kayak cinematic shot dan apa namanya kayak penggunaan 3D gitu ya. Jadi 3D-nya itu digunakan untuk ya cinematic shot tadi istilahnya. Ya kalau menurut gue, makanya gue bilang ya salah satu pertarungan terbaik di season 2 salah satunya itu adalah Yuji versus Choso, karena bener-bener yang ngejauh banget dari season 1 itu adalah season 2 itu, pertarungan itu istilahnya. Pertarungan itu menurut gue bener-bener dari segi pengambilan gambarnya, dari animasinya, visualnya itu bisa dibilang bener-bener kayak yang paling komplit. Kalau yang lainnya jelas animasinya bagus banget, kayak bahkan sekelas Mahoraga versus Sukuna aja itu bagus banget animasinya, tapi ya jelas mereka less untuk terkait dengan visual gitu kan. Dan itu emang ya faktanya begitu gitu, karena emang mereka mengorbankan itu untuk animasi yang lebih gila gitu ya. Jadi ya apa indah kayak gitu. Jadi secara teknis, secara animasi jelas jauh season 2 luar biasa banget kalau mood gua. Dan itu kelebihan kekurangannya. Terus terkait dengan story-nya, kalau mood gua kan banyak yang bilang ya bahwa season kedua ini disebut sebagai the best arc in shonen gitu ya.
the best arc di shonen gitu istilah. Bahkan yang banyak yang bilang seperti itu gitu. Bahkan waktu pas gua nge-reaction trailernya ya kalau nggak salah itu ada yang komentar juga kayak gitu. Ada juga yang komentar ini the best arc di JJK. Kalau gitu mungkin bisa gitu. Tapi kalau the best arc in shonen kalau mood gua mungkin bisa 10 besar. Entah kenapa gitu ya. Mungkin ini adalah arc terbaik di JJK. Gua nggak tahu untuk Calling Game dan arc sampai arc terakhir nanti gitu ya di manga. Tapi untuk arc terbaik di shonen gua tuh ngerasa bahwa mungkin 10 besar bisa. Mungkin kalau lu mau ngasih 5 besar juga bisa gitu ya. Karena emang bagus banget jujur aja. Arc Shibuya itu emang bagus banget. Bener-bener kayak kompleks banget gitu ya terkait dengan pertarungan di mana-mananya istilahnya. Tapi kalau gua ngerasanya adalah salah satu kekurangan terbesar ya dari JJK season kedua arc Shibuya ini. Kita nggak ngomongin Gojo Arc ya. Waktu itu gua udah nge-review juga di episode 5 waktu itu. Jadi kita nggak bahas Gojo Arc ya. Untuk Shibuya Arc itu kalau mood gua salah satu kekurangan terbesar adalah tension ya kalau mood gua. Karena gini, kelebihan dari Jujutsu Kaisen season kedua adalah setiap episode tuh jelas bagus banget. Bener-bener bagus banget kalau mood gua. Kayak pertarungan itu bener-bener gak henti-henti kayak tang gitu loh pertarungannya itu. Nah, itu juga jadi salah satu kekurangannya juga kalau menurut gua. Karena terlalu tang gitu. Jadi kita tuh nggak dikasih waktu istirahat gitu loh. Kayak nggak dikasih waktu istirahat selama ini bertempur terus istilahnya. Tempur. Pindah ke sini. Dan itu kan shonen banget kan istilahnya. Dan gue itu bisa dibilang ngerasa bahwa itu jadi akhirnya jadi kayak pedang bermata dua untuk JJK season kedua untuk arc ini. Karena mereka tuh terus tempur. Mungkin bagi sebagian orang suka banget. Tapi kalau bagi gue pribadi, gue tuh ngerasa kayak cool down dulu lah istilahnya. Cool down dulu gitu ya. Lu mau nyeritain apa dulu baru akhirnya masuk lagi pertarungan gitu kan. Tapi kalau di sini benar kayak waktu pas ketemu sama Mahito akhirnya tarung dulu sampai akhirnya pertarungan tuh memuncak sampai yang di episode kemarin tuh yang waktu pas si Mahito berubah itu kan. Jadi kayak terus tarung tang. Jadi tensionnya tuh selalu di atas gitu loh. Jadi gak ada misalkan kalau di movie ya atau di apa gitu kan mereka tuh tension tuh naik gitu loh, set naik gitu kan. Nanti puncaknya tuh baru kayak set resolusi turun. Itu kayak gitu yang idealnya gitu ya. Nah, kalau di Shibuya Arc ini naik terus, ada di atas terus gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah epic terus tapi akhirnya ya gua ngerasa kayak oke, capek gitu istilahnya. Capek dan ya udah tarung terus. Epic banget jelas, tapi ya itu mood gua ya istilahnya gitu. Cuma itu ya baik lagi itu cuma pendapat gua doang. Pasti jelas orang gak bakal merhatiin hal kayak gitu ya. Makanya gue yakin lu pasti bakal gak setuju tapi ya gak apa-apa gitu ya. Karena emang itu yang gue rasakan setelah gue nonton Shibuya Arc ini. Dan juga kayak kalau bisa kita ngomongin tentang titik puncak gitu ya untuk Shibuya Arc. Kalau mood gue pribadi ya entah kenapa. Ini kalau gue pribadi nih, entah kenapa gue tuh ngerasanya itu puncaknya tuh ada di Sukuna sama Mahoraga. Karena masa all out itu istilahnya episodenya. Itu adalah salah satu episode of the year ya. Secara pertarungan benar-benar bagus banget itu episode. Meskipun katanya ada berapa yang belum selesai, katanya bilang kayak gitu kan. Maksud gue itu benar-benar episode yang benar-benar peak banget. Dan sisanya akhirnya ketika itu akhirnya berasa banget kayak agak turun gitu. Padahal sebenarnya peak yang sebenarnya harusnya ya adalah ketika Mahito ngelawan Yuji kan sama Todo. Nah itu, tapi itu benar-benar gak bisa sebanding sama Sukuna ngelawan Mahoraga. Nah itu kalau mood gue doang ya. Mungkin kalau mood gue doang gitu. Tapi gue tuh rasa bahwa peaknya Shibuya Arc itu ada di Mahoraga versus Yuji versus Sukuna istilahnya. Jadi akhirnya puncaknya itu di tengah arc gitu kesannya. Di tengah arc gitu. Jadi biasanya kan di menuju ke akhir gitu ya. Di menuju ke akhir gitu. Baru akhirnya resolusi gitu kan. Jadi kayak misalkan kita ngomongin terkait dengan Kimetsu no Yaiba deh misalkan gitu ya. Ada arc ya Kimetsu no Yaiba itu kebanyakan itu pasti ada titik puncaknya itu mendekati akhir gitu kan istilahnya. Di season 2 gitu kan. Nah itu bisa dibilang penggambaran yang emang ideal itu seperti itu, emang bener-bener gitu kan. Tapi karena di sini bener-bener bagus banget dan pasti banyak orang yang lebih prefer kayak gitu kan istilahnya. Tapi situ puncak itu di tengah gitu. Waktu pas Mahoraga sama Sukuna. Jadi ketika akhirnya ngeliat Mahito dan jadi gua kayak yang epic lagi dong ya. Akhirnya berakhir dengan gak seperti Mahoraga ngelawan Sukuna gitu ya. Mungkin karena emang level destructionnya jelas lebih jauh ya. Sukuna ngelawan Mahoraga gitu. Kalau ngelawan Mahito kan istilahnya lebih ke arah ya tumbuk-tumbukan ala-ala ini kan istilahnya ala-ala shonen gitu. Kalau Sukuna sama itu kan literally alien itu tarung gitu kan, science fiction itu anjing. Maksudnya fantasi gitu ya, pertarungan bener-bener sampai ngancurin kota gitu.
Tapi istilahnya apa itu kayak gitu. Itu cuma pendapat gua doang. Baik lagi itu adalah kekurangan yang menurut gua pun kalau emang lu gak setuju juga nggak masalah, karena emang bener-bener emang sebagus itu Shibuya Arc. Apa namanya, gua bisa dibilang bener-bener apa ya, bener-bener kayak nggak ngeluh gitu, kayak emang semua episode tuh memperbagus banget, kayak nggak ada episode yang jelek. Mungkin ada beberapa animasi yang turun, tapi bisa dibilang secara ini bener-bener bagus banget istilahnya, secara keseluruhan gitu ya, seru banget sama episodenya. Dan kayak semua karakter itu bisa dibilang kayak punya momennya mereka sendiri gitu ya. Meskipun kalau mood gua ternyata ini gak seperti yang gue bayangkan. Karena baik lagi, ketika Shibuya Arc itu masuk ke Jujutsu Kaisen itu masuk ke Shibuya Arc gitu ya, gue tuh punya ekspektasi yang cukup tinggi terkait dengan Shibuya Arc gitu ya. Gue pikir ini bakal jadi arc yang bener-bener gila gitu ya. Bener-bener gila itu dalam konteks kayak bener-bener kayak ngebuat gue tuh mind blowing gitu loh. Dan ternyata akhirnya berakhir dengan ya mind blowingnya pun juga dari segi teknis, dari segi animasi gitu ya, dari segi penceritaan pun juga sebenarnya nggak ada yang bikin gua mind blowing banget gitu. Artinya kan pembaca manga mungkin ya istilahnya punya preferensi lain. Nah, mungkin kalau yang baca manga kenapa bisa apakah mungkin ekspektasi gua salah gitu ya bilang bahwa Shibuya Arc itu bakal mind blowing secara story gitu ya. Tapi kalau menurut gue story-nya itu yang sudah seperti apa yang gue ekspektasikan gitu. Ada karakter yang mati sudah jelas gitu kan. Apakah itu suatu hal yang suatu hal yang membanggakan gitu dari JJK? Enggak juga, karena emang banyak juga karakter yang mati di anime-anime lain gitu ya, nggak cuma di shonen istilahnya gitu. Maksud gue karakter mati itu bisa dibilang bukan suatu hal yang mengagetkan. Nah, yang gue pertanyakan adalah ya tadi gimana cara mereka tuh nyeritain terkait dengan kematian mereka kan. Dan mood gue JJK itu cukup oke, cukup bagus lah kalau menurut gue untuk ceritain karakter yang mati. Tapi maksud gue semua plot itu bisa dibilang kayak nggak mind blowing amat gitu istilahnya. Jadi kayak ya udah gitu, kayak ya udah gue malah mind blowing itu sama pertarungan ya, sama semua animator yang kerja di season kedua JJK. Anjing gila itu yang Mahoraga sama Sukuna, Yuji sama Choso, banyak banget momen pertarungan yang benar-benar gila gitu ya istilahnya gitu. Tapi kalau secara story mungkin karena baik lagi JJK season kedua itu emang secara JJK secara keseluruhan kayak emang cara penceritaan mereka itu adalah lewat pertarungan gitu ya. Mau itu dari story plot gitu ya, mau itu dari karakter development, mau itu dari mengenalin karakter, pendalaman karakter, bla bla bla, semuanya itu bisa dibilang lewat pertarungan. Dan itu bisa dibilang adalah suatu hal yang mungkin ya istilahnya emang seperti itu gitu kan di season 2 ini gitu. Jadi emang ya udahlah ya istilahnya gitu. Tapi overall jelas benar-benar jauh banget istilahnya dibandingkan season 1. Dan mood gua kalau misalkan ini disebut sebagai arc terbaik di shonen mungkin bisa 5 besar maksimal gitu ya, 5 besar. Karena bisa dibilang banyak banget arc shonen lain yang jelas mood gua ya lebih bagus dibandingkan mungkin arc Shibuya ini istilahnya. Mulai dari kayak emosionalnya, jujur aja nih ya, ini mungkin gue bakal kena hujat ya, tapi yang jelas waktu pada saat Yuji itu yang sama Nanami ya, gue pribadi gue lebih ngena Nobara dibandingkan Nanami ya. Nih mungkin bagi lu pada ya ada yang gak setuju tulis aja di bawah gitu ya. Tapi yang jelas kalau gue pribadi gue lebih kena Nobara dibandingkan Nanami. Banyak yang sedih sama kematian Nanami gitu ya. Gue pribadi pun juga ya anjing pakai mati lagi si Nanami, gue pikir kayak gitu. Dan itu bener-bener kayak pas gue ngeliat Yuji, kayak gue tuh pas ngeliat Yuji kayak orang pada bilang kayak kasihan banget ya Yuji. Yuji ini adalah karakter paling menderita gitu kan. Tuh banyak tuh ya orang ngomongin gitu. Gue tuh ngerasa bahwa kurang gitu. Kurang banget kalau menurut gue untuk cuma dengan 2 karakter doang Yuji bisa dibuat kayak oke lah mereka berdua itu sangat penting bagi Yuji gitu ya. Tapi di musim ini pun itu ada juga yang sama-sama menderita dan secara penulisan pun juga bagus juga gitu. Contoh kayak dari Mousukena Yome. Itu ada namanya Philomela. Dari kecil dia tuh bisa dibilang benar-benar cuma mendambakan yang namanya perhatian sama dari neneknya gitu. Akhirnya tuh menjalankan tugas dari neneknya, tapi akhirnya dimanfaatin, tapi akhirnya sampai akhirnya dia benar-benar kayak nggak punya apapun di akhir, sampai dia akhirnya berharap diselamatin tapi akhirnya nyerah, bla bla bla. Kalau misalnya nonton Mousukena Yome ya, Philomela itu secara penulisan itu benar-benar bagus banget. Jadi akhirnya gue tuh ngerasa kasihan sama Philomela gitu. Nah kalau untuk karakter Yuji itu dikasihani karena dia tuh kehilangan Nanami dan Nobara dan semua apa yang terjadi di Shibuya, termasuk apa yang dilakukan sama Sukuna ke dia kan istilahnya. Tapi akhirnya karena begitu tek aja jadi kayak oke, istilahnya gue ngerti gitu plotnya apa yang mau dibawa, tapi secara feeling gue nggak dapet gitu. Nah tapi kematian Nobara itu dapat banget. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang tadi, kekurangan dari Shibuya kalau mood gue adalah terlalu bagus sampai akhirnya mereka tuh kayak di atas terus gitu ya tensionnya. Tapi di episodenya Nobara itu turun.
karena mereka tuh nyeritain flashback. Makanya waktu pas dia mungkin ini bagi sebagian orang malah nggak suka sama flashbacknya Nobara ya. Ini soalnya ada yang komentar juga mereka tuh nggak suka flashbacknya Nobara. Kalau menurut gue pribadi malah gue suka karena dia tuh turun gitu di flashback Nobara itu turun tensionnya, nyeritain flashback Nobara dulu, akhirnya muncul tuh feeling emosionalnya, dibangun feeling emosionalnya, langsung di bang di akhir ketika si Nobara palanya meledak gitu kan. Itu dapet, itu yang gue pengenin anjing, maksud gue gitu loh. Nah itu yang bisa dibilang makanya gue dapat banget. Nah kalau si Nanami istilahnya cuma pas dia itu bagian pas lagi tarung seng kebayang di pantai gitu doang gitu adegannya. Jadi kayak oke, jadi Nanami itu pengen ke Malaysia gitu, pengen ya udahlah gua capek gitu ya istilahnya gitu kan, gue pengen liburan gitu kan, aku pengen mengambil vacation ke Malaysia gitu ya. Jadi ya gitu doang gitu kalau mood gue pas kayak Yuji ngeliat doang gitu langsung. Apalagi waktu pas adegan yang Sukuna itu kan, mungkin karena emang salah direksi ya, jadi kayak mereka akhirnya masukin lagu yang apa spesial itu ya, You Are My Special. Sebenarnya kalau misalkan banyak perdebatan ya terkait dengan adegan yang pas Yuji kena mental itu, karena ada yang bilang dapat kan ya spesial itu melambangkan villainnya, ada yang nggak dapat karena mereka itu pengen mendapatkan vibes-nya gitu. Nah gue pribadi sebenarnya gak memperdulikan ya sebenarnya, karena mungkin lebih dapat ketika lu adegan itu mungkin gak dipakai musik sama sekali. Jadi kayak lu cuma bisa dengerin suaranya Yuji nangis itu tuh istilahnya, dibandingkan kayak dikasih lagu dengan lagu sedih kah, dengan lagu spesial kah. Kalau menurut gua buat cuma pakai dialog doang, itu lu bakal merinding itu denger Yuji nangis anjing istilahnya. Maksud gua ya intinya kayak gitulah. Jadi mungkin ada beberapa part yang harusnya akhirnya gua dapat secara emosional gitu ya, tapi akhirnya nggak dapet gitu. Gue cuma dapet itu cuma bagian Nobara itu doang. Sisanya epic fight scene. Jadi vibes yang kayak mellow untuk sedih gitu, ada beberapa yang momen yang gua nggak dapet gitu istilahnya. Dan itu bisa dibilang emang karena memang terlalu compact banget kan, sepertinya mungkin emang tensionnya udah naik banget. Jadi istilahnya kayak adegan sedihnya itu kayak nggak ada pembuildan, jadi akhirnya ya udah begitu aja gitu istilahnya. Pas waktu Nanami meledak setengah badannya pun juga kaget. Gue lebih ke arah kaget istilahnya dibandingkan sedih. Lebih ke arah kaget. Kalau Nobara tuh yang sedih tuh waktu pas dia ceritain flashbacknya, yang akhirnya kata-kata terakhirnya dia ngomong aku bahagia dengan hidupku atau apa gitu ya istilahnya. Terus gak langsung wah anjing gitu, sedih banget anjing. Gila. Itu bagus itu. Karena emang baik lagi ya, Nobara mungkin salah satu dari trio, jadi emang karakter penting gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi ya overall kalau mood gua itu tadi kekurangannya, tapi itu kekurangan yang kecil kalau mood gua, bukan satu hal yang ngebuat gue tuh kayak terganggu banget atau kayak gimana untuk arc Shibuya ini. Tapi overall bener bagus banget gitu ya. Shibuya ini kalau mood gua kasih 9 ya, termasuk sama arc-nya Gojo. Pokoknya season kedua secara keseluruhan gua kasih 9 ke atas gitu ya. Udah jelas ini 9 sih kalau mood gua. Udah benar 9 ke atas kalau mood gua. Bagus banget dan seru banget istilahnya, benar-benar pertarungannya epic banget, luar biasa gitu ya. Penulisannya pun juga bagus banget, plot-plotnya benar-benar bagus banget. Mungkin kekurangan tadi ya gue bilang kayak ngebangun feeling emosional itu agak kurang kalau mood gue. Tapi itu adalah permasalahan umum di shonen ya istilahnya. Tapi kalau hal kayak gitu bisa dibilang mungkin emang harus banyak ngomong sih, karena JJK itu kan lebih ke arah bukan real sih, lebih ke arah teknis ya. Jadi kayak misalkan penjelasan terkait dengan kekuatan pun sistematis banget. Terus penjelasan terkait dengan plotnya pun kayak berasa cuma bukan berasa, dijelaskan lewat pertarungan. Jadi lebih ke arah teknis gitu penceritaannya. Jadi akhirnya emosional feelingnya pun juga akhirnya ya lebih ke arah teknis juga gitu istilahnya. Nah itu yang gue akhirnya itu kekurangan yang gua rasain. Tapi yang jelas di atas 9 kamu gua karakternya semuanya bagus banget gitu ya. Yuji akhirnya dapat karakter development secara dia itu bisa dibilang, karena gini, ini salah satu hal yang gua mungkin banyak bagi sebagian orang gitu ya, karakter development itu bisa dibilang lebih ngena kalau misalkan mereka MC-nya itu MC-nya itu tersiksa gitu ya. Sebenarnya enggak juga gitu. Karakter development yang menurut gua ngena banget malah bukan bagian yang tersiksa, malah bagian di mana dia itu menerima diri dia gitu. Itu adalah salah satu, itu karakter development siapa ya? Gue lupa. Tapi yang jelas karakter development terbaik itu adalah yang seperti itu gitu, di mana dia tuh menerima diri dia gitu, atau mungkin dia tuh berubah sudut pandangannya dia. Nah itu menurut gua yang gua suka gitu. Nah untuk karakter yang tersisa yang akhirnya dapat karakter development, sebenarnya itu bukan kayak satu hal yang besar gitu, karena gini, Yuji di awal istilahnya
dia itu emang baik gitu kan, baik, terus akhirnya dia tuh berjuang demi orang-orang lain gitu kan, sampai akhirnya dia kehilangan teman-temannya, sampai akhirnya dihadapkan oleh realitas gitu kan, sampai akhirnya dia akhirnya dihadapkan dengan kematian teman-temannya. Nah, kematian teman-temannya itu lebih ke arah ujian gitu ya, lebih ke arah ujian buat Yuji supaya dia tuh menjadi lebih kuat lagi secara mental, secara secara dia ngambil keputusannya kayak gimana, dia menjadi lebih bijaksana lah istilahnya. Nah, itu karakter development kan, jelas itu bagus gitu. Cuma itu bukan satu hal yang besar karena nggak terlalu berubah dari karakter Yuji yang sebelumnya gitu istilahnya. Karakter itu menjadi lebih kuat secara mental gitu loh. Jadi kalau bagi sebagian orang yang bilang bahwa oh karakter Yuji itu karakter itu harus tersiksa supaya mereka dapat karakter development, enggak juga. Ada juga yang berakhir seperti Yuji juga tapi dengan cara yang berbeda. Kayak misalkan gue pengen nyebut apa ya? Siapa ya? Ya gue lupa ya. Gue pengen nyebut karakter yang di ini loh, yang di Masuke no Yome ya istilahnya, si Philomela. Karena kan dia itu kan, nih kalau misalnya lo nggak tahu ya, mungkin soalnya Masuke no Yome itu underrated banget gitu, padahal bagus gitu. Masuke no Yome itu ada karakter namanya Philomela. Dia itu bener-bener nyerah banget gitu ya terkait dengan hidupnya dia, terkait dengan dia mau diselamatkan sama orang. Dia kadang-kadang berharap, ada momen dimana dia tuh berharap tapi akhirnya nyerah, bahkan sampai akhir ketika dia itu mau diselamatin sama MC-nya, sama Cici, dia tuh masih tetap ngikut ke villainnya. Padahal sebenarnya dia itu kan udah diselamatin kan. Kalau mungkin normal kami kayak ya kenapa lu nggak nyerah aja gitu. Tapi emang dia tuh dari kecil seperti itu. Jadi itu untuk berubah itu butuh proses. Makanya kalau misalnya nonton Masuke no Yome season 2, sepanjang season 2 itu bener-bener teasing supaya Philomela yang dari kecil dia itu emang seperti itu gitu ya, dengan semua pengaruh daripada keluarganya dan lain-lain tadi, tersiksa tadi ya istilahnya, akhirnya mulai diubah. Jadi bukan karena disakiti dia berubah, tapi karena pelan-pelan dia itu dideketin sama MC-nya Cise gitu kan, kayak dikasih awal itu dikasih teh kalau apa gitu, segera di episode berikutnya dikasih apa tak sampai di akhir itu akhirnya di puncaknya episode 22 ya, peng langsung Philomela akhirnya minta tolong pertama kalinya. Itu salah satu episode yang benar-benar epic banget. Makanya episode 22 itu dari Masuke no Yome ya, itu benar bagus banget karena emang itu adalah puncaknya. Nah di JJK itu secara karakter Yuji itu emang nggak segila itu kalau mood gua gitu. Jadi kayak ya udah gitu, dia tersiksa, dia kira nanti hasilnya dan dia menjadi lebih bijaksana, lebih mentalnya lebih kuat lagi gitu ya, dan itu bagus kalau mood gua. Jadi emang bukan suatu hal plot development karakter itu enggak. Soalnya kemarin tuh ada yang komentar ya bahwa plot karakter development itu bisa lebih bagus kalau misalkan karakter utama itu kesiksa gitu. Jadi kira bakal lebih dapat maksudnya enggak juga gitu loh istilahnya. Nah itu kalau mood gua ya. Dan mungkin masuk tahu gua doang karena ya baik lagi ini cuma dari kepala gua doang gitu. Mungkin kalau lu punya pendapat yang berbeda atau kayak gimana bisa komentar di bawah. Tapi yang jelas Jujutsu Season 2 itu benar-benar bagus banget. Overall benar-benar bagus banget. Nih gua benar-benar senang banget, dan mood gua ini adalah shonen terbaik, bahkan mengalahkan Kimetsu no Yaiba season 3 ya. Istilahnya jelas jauh. Terus shonen tahun ini apalagi ya? Undead Unluck, terus apalagi ya? Mood gua season 2 nih, Jujutsu Kaisen season 2 ya, ini bagus banget lah, mengalahkan semua shonen yang tayang tahun ini kalau mood gua gitu ya. Nah untuk untuk mungkin ini bisa jadi kandidat anime of the year ya, karena kan ini pasti harusnya ya masuk ke Crunchyroll dan mungkin beberapa award lainnya. Gue yakin kayaknya bisa jadi season kedua ini bakal masuk jadi anime of the year. Bisa jadi ya, karena seberapa passionnya ya fansnya JJK ditambah dengan emang season gue itu sebagus itu gitu ya. Itu sih kalau menurut gue. Mungkin tadi ya sama pendapat gue, mungkin ya itu cuma pendapat, cuma opini. Pendapatnya baik lagi ke lu. Kalau misalnya lu punya pendapat bisa komentar di bawah. Dan juga tadi ada beberapa hal yang gue salah atau kayak gimana, komentar aja gitu ya. Jadi segitu aja untuk season kedua dari JJK season kedua gitu ya, dari episode terakhir kayak gitu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode. Sampai jumpa di video berikutnya ya kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih.